Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Tsumma amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang alhamdulillah masih memberikan nikmat kepada kita semua, curahan limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, kami dari Hasmi kembali mengadakan kegiatan kajian malam, streaming kajian malam, dan tema pada malam hari ini adalah membangun keluarga Islami bersama guru kita, pemateri kita, yaitu Ustadz Dr. Ali Maulida. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kemudahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa setia, istiqomah mengikuti jalan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa streaming kajian malam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Ustadz kita, Ustadz Dr. Ali Maulida sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Ustadz Ali Maulida sudah hadir bersama kita, dan tema pada malam hari ini adalah membangun keluarga Islami. Tema ini adalah tema yang sangat menarik bagi kita, terkhusus bagi kaum muslimin yang ingin rumah tangga yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan pada kesempatan kali ini insya-Allah kita akan bahas, kita akan simak tuntas secara detail bersama guru kita. Namun terlebih sebelum itu, saya mengingatkan bagi para jemaah, para pemirsa yang ada di rumah, bagi siapa saja Anda yang ingin bertanya langsung, ya, bertanya langsung kepada Ustadz di sini, bisa menghubungi nomor di 0821 1166 6677. Sekali lagi kami ulangi, jika para bapak ibu yang ada di rumah ingin bertanya langsung, berkonsultasi atau bertanya sesuai perkara tema yang akan disampaikan, maka bisa menghubungi di 0821 1166 6677. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baiklah, langsung saja kita simak pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu membangun keluarga Islami bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Ali Maulida. Kepadanya kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini sungguhnya sangat penting artinya untuk kita semua, yaitu membangun keluarga Islami. Ada hal yang pertama kali harus kita bahas sebelum jauh membahas tentang hakikat dari keluarga Islami. Untuk lebih sistematis, pada kesempatan kali ini kita akan bagi pembahasan kita terkait tema ini dengan beberapa sub. Yang pertama, untuk menyamakan persepsi, penting bagi kita untuk mengetahui atau memahami secara benar akan makna atau definisi dari keluarga Islami itu sendiri. Kemudian apa yang dimaksud dengan tema kita hari ini, yaitu membangun keluarga Islami. Kemudian setelah kita nanti membahas definisi dari hal tersebut, kita akan bahas
apa sebenarnya urgensi dari upaya kita membangun keluarga Islami dan di mana posisi kita masing-masing pada usaha atau upaya ini. Kemudian yang terakhir, insya Allah mudah-mudahan jika waktu memadai, mencukupi, kita akan membahas siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk membangun keluarga Islami. Baik, para pemirsa sekalian, kita beranjak pada sub yang pertama, yaitu tentang definisi dari keluarga. Apa itu keluarga? Kita semua sudah memahami bahwa keluarga adalah suatu ikatan antara dua atau lebih individu manusia yang terdiri dari suami dan istri, atau orang tua dan anak. Orang tua yaitu suami istri dan anak-anak mereka, yang saling berhubungan dalam sebuah rumah tangga. Hubungan mereka dalam rumah tangga ini karena ikatan pernikahan ataupun nasab. Ini definisi keluarga yang kita pahami bersama. Lalu apa yang dimaksud dengan pembahasan kita hari ini dari keluarga Islami itu? Kata Islami pada frase keluarga Islami ini menunjukkan sifat dari keluarga itu. Bahwa keluarga Islami adalah keluarga yang dituntun oleh norma-norma Islam dalam seluruh aktivitasnya. Jadi seluruh aktivitas anggota keluarganya dengan demikian selaras atau sesuai dengan norma-norma Islam. Ini yang paling mendasar ya. Lalu dari definisi ini kita mengetahui sifat atau bagaimana gambaran atau bentuk dari keluarga Islami itu sendiri. Yang pertama, ketika kita memaknai bahwa keluarga Islami adalah keluarga yang seluruh anggotanya dituntun oleh norma-norma Islam dalam seluruh aktivitasnya, maka kita akan melihat bahwa setiap anggota keluarga dengan demikian akan menjadikan tuntunan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Jadi Islamlah yang akan mengarahkan seluruh aktivitas kehidupan mereka. Ketika kita mengatakan seluruh aktivitas, dalam seluruh artinya, dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, dalam seluruh perbuatan harian mereka, dalam interaksi antar sesama anggota keluarga, kemudian antar mereka ya dengan pihak luar, tetangga dan seterusnya. Ini dengan demikian kita lihat mereka menjadikan tuntunan Islam sebagai pedoman hidup mereka, bukan yang lain sebagai pedoman hidup. Apa itu? Barangkali banyak bertanya, apa ada pedoman yang lain? Barangkali disadari atau tidak, banyak yang menjadikan hawa nafsunya misalnya sebagai pedoman hidup mereka, atau logika berpikir yang boleh jadi ya ketika tidak diarahkan oleh syariat Islam mencelakakan mereka. Ya, banyak orang salah persepsi, kemudian salah menarik kesimpulan sehingga menjadikan alasan-alasan yang tidak tepat untuk melakukan sebuah aktivitas dalam keluarga. Boleh jadi demikian karena ada sumber atau pedoman lain selain Islam. Kemudian apalagi sifat atau ciri yang secara kasat mata bisa kita lihat bahwa semua kepentingan pribadi dari anggota keluarga yang Islami dengan demikian akan selalu diselaraskan dengan tuntunan Islam. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan kepentingan pribadi? Semua kepentingan yang terkait dengan pribadi, apakah itu kesukaan misalnya, hobi misalnya, atau yang terkait dengan perasaan. Manusia punya perasaan, betul ya? Setiap manusia diciptakan membawa rasa. Tetapi dalam sebuah keluarga Islami itu semua diselaraskan untuk sesuai dengan tuntunan Islam, tidak menyelisihi, tidak menyimpang dari syariat Islam. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Dalam sebuah keluarga Islami, setiap anggotanya dengan demikian akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberi nasihat misalnya. Dan kita ketahui bahwa Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ya
Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha mengasihi. Apalagi bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang sangat luas. Salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah syariatnya. Yang Allah turunkan saja, yang ingin membentuk atau mencetak atau mewujudkan keluarga Islami, maka lihatlah keluarga kita masing-masing. Apakah telah sesuai dengan bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menuntun kita atau tidak? Ini definisi dari keluarga Islami sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Kemudian apa yang kita maksud dengan membangun keluarga Islami? Membangun keluarga Islami dengan demikian adalah upaya dari seluruh anggota keluarga untuk mewujudkan keluarga mereka menjadi Islami. Ini secara umum gitu. Bentuk realnya seperti apa? Atau dengan kata lain kita bisa katakan bahwa membentuk keluarga Islami adalah upaya sungguh-sungguh dari setiap anggota keluarga untuk menyelaraskan kehidupan mereka sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi mudah saja definisi dari keluarga Islami dan membangun keluarga Islami atau membentuk keluarga Islami itu. Definisi ini penting, pemirsa sekalian, agar persepsi kita sama akan arti atau makna dan hakikat dari keluarga Islami itu sendiri. Kemudian pemirsa sekalian rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu apa arti penting atau urgensi dari membangun keluarga Islami. Ada cukup banyak sebenarnya arti penting dari upaya yang diwujudkan oleh setiap mukmin untuk membangun keluarga Islam. Yang pertama, upaya ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita hamba yang beriman untuk mewujudkannya. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk menjadikan keluarga kita Islami. Dalam banyak perintah. Salah satunya misalnya dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini merintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari bahaya atau ancaman siksa neraka. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Apa makna dari perintah Allah dalam surah At-Tahrim ini? Mari kita lihat bagaimana para mufassir, para ulama, terutama dari kalangan sahabat dan tabi'in menjelaskan perintah Allah dalam ayat ini. Misalnya kita kutip dari tafsir Ibnu Katsir, penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan perintah ini maknanya adalah addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka tentang adab agar mereka melaksanakan adab Islami, wa allimuhum, dan ajarkanlah mereka syariat Islam. Ini perintah agar kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bentuk realnya seperti apa? Yaitu dengan pendidikan adab dan dengan pendidikan Islami. Ini maknanya. Artinya apa? Membangun keluarga Islami yaitu dengan bentuk pendidikan Islam, yang salah satu konten paling prinsip dari pendidikan Islami adalah adab-adab Islami, yaitu akhlak yang mahmudah, yang terpuji, untuk dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Ini penting untuk diperhatikan. Yang kedua, tafsir dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika beliau menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum nara, maknanya adalah i'malu bi ta'atillah, laksanakanlah oleh kalian ketaatan kepada Allah. Ini perintah kepada kita, taatilah Allah. Lalu apa? Wattaqu ma'asiyallah, jauhilah kemaksiatan kepada Allah. Lalu apa? Wamuru ahlikum bidzikr, perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan zikrullah, zikir kepada Allah. Yunjikumullahu minan nar, yang pola pendidikan ini niscaya dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kalian dari neraka. Ini luar biasa ya penafsiran sahabat. Jadi pendidikan Islam
yang menjadi isi atau konten atau bentuk real dari upaya pembangunan atau pembentukan keluarga Islami sesungguhnya adalah upaya untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita dari api neraka. Sebaliknya dengan demikian bisa kita pahami jika keluarga tidak Islami apa yang terjadi gitu kan? Jika keluarga tidak Islami, keluarga yang tidak Islami artinya keluarga yang dominasi aktivitas anggota keluarga itu adalah kemaksiatan, melanggar syariat Allah, menyimpang dari Shiratal Mustaqim. Ini yang kita maksud dengan keluarga yang non-Islami atau tidak Islami. Apa yang terjadi? Kemaksiatan mereka dengan demikian akan mencelakakan diri mereka sendiri. Kerugian yang akan mereka dapatkan efek dari perbuatan mereka sendiri karena tidak mendidik diri dan keluarga sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya makna yang sama disebutkan oleh Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in. Ketika beliau menafsirkan qu anfusakum wa ahlikum naro dengan mengatakan ittaqullah, taatilah Allah. Taatlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ausu ahlikum bitaqwallah, dan beri wasiat kepada keluarga kalian dengan muatan takwa kepada Allah. Jadikan ketakwaan kepada Allah sebagai konten pendidikan kalian kepada keluarga. Nasihati keluarga, jangan dibiarkan. Jangan tidak peduli dengan keluarga. Kemudian Imam Qatadah mengatakan bahwa ayat ini menuntun setiap hamba yang beriman sebagaimana diserukan dalam awal ayat surat At-Tahrim ini, ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya kepada orang-orang yang beriman. Imam Qatadah mengatakan, ya'muruhum bi ta'atillah, hendaknya mereka memerintahkan keluarga mereka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi konten utama dari pendidikan Islam sungguhnya adalah menjadikan anggota keluarga taat kepada Allah. Ini semua kita sudah tahu ya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, saya yakin sekali hal seperti ini sudah diketahui, tetapi apakah kita selami maknanya? Apakah kita sudah tunaikan? Apakah kita sudah laksanakan sebagaimana mestinya? Hendaknya mereka melaksanakan, memerintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah dan melarang mereka dari melakukan kemaksiatan, dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian apalagi? Perintah taat kepada Allah, larangan untuk bermaksiat. Kemudian wa ayyaqumu alaihim bi amrillah, agar setiap kepala keluarga, setiap mukmin memerintahkan keluarga mereka dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Maksudnya apa? Di dalam ranah keluarga itu ada syariat Allah yang harus ditegakkan, dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga. Wa ya'muruhum bihi wa yusa'iduhum alaihi, dan hendaknya kepala keluarga itu memerintahkan anggota keluarganya dan membantu mereka untuk menunaikan perintah Allah. Ini luar biasa ya. Tidak memonopoli kebaikan untuk diri sendiri. Laksanakan ketaatan, pertama, ittaqullah. Kemudian transfer nilai-nilai ketaatan itu kepada anggota keluarga. Ini luar biasa. Dan inilah sesungguhnya urgensi dari, yang pertama dan utama dari membangun keluarga yang Islami. Kita dengan keluarga yang Islami, dengan usaha sungguh-sungguh membentuk keluarga Islami, sesungguhnya adalah upaya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala di dalam banyak ayat dan termasuk ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW merintahkan kita, misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, beliau bersabda, muru as-sabiyya bis-shalah. Di dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Di dalam hadis ini ada muatan penting sekali, yaitu tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Kewajiban mereka di dalam mendidik anak mereka. Kalau mereka ingin
menjadikan keluarga mereka Islami, salah satu bentuknya adalah perintahkan mereka menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Salah satunya di dalam hadis ini adalah as-shalah, yaitu salat. Perintahkan mereka untuk menunaikan salat ketika sampai batas usia 7 tahun. Ketika tiba usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun, yaitu jika mereka tidak juga menunaikannya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Ini tuntunan Rasulullah SAW kepada orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka, yaitu hendaknya orang tua membiasakan ketaatan ya kepada anak-anak mereka. Jangan sampai tidak diperintahkan yang wajib. Banyak terjadi orang tua tidak peduli dengan apa yang harusnya dilakukan oleh anak-anak mereka. Ya, kalau kita mau detailkan ini perlu pembahasan khusus ya. Anak tidak tahu hal yang halal dan yang haram. Anak tidak tahu apa yang wajib mereka tunaikan dan apa yang harus dijauhi. Rasulullah SAW merintahkan kita sebagai orang tua untuk perintahkan anak-anak kalian menegakkan sholat. Ya, ketika minimalnya usia 7 tahun. Para ulama menjelaskan hendaknya ada pembiasaan dan itu baik dilakukan pada saat usia mereka usia tamyiz disebutnya, usia mumayyiz, saat mereka mumayyiz. Telah mampu membedakan sesuatu karena tidak terbiasa. Jadi berat sekali. Kalau tidak dibiasakan sejak dini, sejak usia dini, niscaya mereka akan mendapati kesulitan. Yang kadar kesulitannya itu tergantung bagaimana pendidikan di lingkungan mereka mendidik jiwa mereka. Banyak orang yang susah untuk melaksanakan ibadah shaum. Kenapa? Karena orang tuanya tidak membiasakan. Banyak orang yang tidak bisa atau enggan melaksanakan misalnya sholat. Hatta yang fardu, yang 5 waktu. Sulit sekali. Berat sekali. Dan ini fakta, kenyataan. Banyak orang yang tidak tersentuh untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak dididik sejak kecil. Adapun syariat Islam merintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak sejak dini. Kemudian para mufassir diantaranya Imam Ibnu Katsir merintahkan menjelaskan bahwa para fuqaha atau ulama menjelaskan perintah ini agar kenapa diperintahkan anak sejak dini dikenalkan ibadah agar mereka terbiasa melaksanakan ibadah. Ya. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan ya bentuk yang baik. Demikian pula sebaliknya, kebiasaan yang buruk pun akan membentuk pada jiwa anak-anak ya sesuatu yang buruk. Pendidikan yang baik adalah yang mencakup semua unsur manusia, termasuk lingkungan yang membiasakan mereka untuk berbuat kesalehan, beramal saleh. Ya, pendidikan yang Islami adalah salah satu misinya adalah menjadikan atau mencetak manusia-manusia termasuk anak-anak pada usia dini mereka menjadi sosok insan-insan yang saleh. Salah satu metode untuk meraih kesalehan itu adalah dengan metode pembiasaan. Ini perlu pembahasan secara khusus, nanti kita mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk membahasnya. Pembiasaan ini adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Kemudian selanjutnya masih pada urgensi yang pertama bahwa membangun keluarga Islami adalah pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada hamba yang beriman. Mana ayat yang lain atau bagaimana ayat yang lain menjelaskan hal itu? Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208 misalnya ya. Ini sebagai contoh dari sekian banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, ini perintah kepada kita sekalian.
Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Para ulama menjelaskan bahwa kafah di sini maknanya, keseluruhan di sini maknanya adalah fi jami'i syara'i'id-din, dalam semua aspek syariat agama. Jadi kafah di sini adalah pada semua aspek syariat Islam. Dan ini semakin besar bobot ya pelaksanaan atau penunaian syariat Islam, ini menunjukkan kadar keimanan kita masing-masing. Semakin besar bobot keimanan dan ketakwaan kita, akan semakin besar juga pelaksanaan atau penunaian syariat Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita lakukan. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah tekad kita untuk berusaha secara sungguh-sungguh seoptimal mungkin sesuai dengan kadar kemaksimalan kemampuan kita dan tidak mengabaikan, ini pentingnya, tidak meremehkan ya sekecil apapun syariat Islam. Ini penting sebagai bentuk dari pelaksanaan perintah Allah di dalam ayat ini, udkhulu fis silmi kafah. Kemudian misalnya Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 208 ini, beliau mengatakan wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, dan hendaklah mereka tidak menjadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan mereka. Ini penjelasan Syekh As-Sa'di, penting sekali ini. Apakah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan? Ada, banyak. Apa maknanya? Mereka menjadikan hawa mereka, syahwat mereka sebagai sesuatu yang wajib untuk diikuti walaupun menerabas syariat Islam. Bahkan mereka melaksanakan sesuatu yang jelas Allah haramkan, ya, atau meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, yang Allah wajibkan kepada mereka. Karena apa? Karena mengikuti hawa. Adapun setiap hamba yang beriman diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah. Jadikanlah Islam, masuklah ke dalam syariat Islam secara keseluruhan, yaitu dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hidup yang memandu seluruh aktivitas kita dalam seluruh ruas kehidupan kita sebagai individu pribadi maupun ketika kita berkeluarga. Ini yang relevan atau terkait dengan tema kita hari ini. Atau ketika kita bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya, para pemirsa rahimakumullah, apa urgensi dari membangun keluarga Islami yang selanjutnya? Sungguhnya kalau kita cermati ya, keluarga Islami adalah kebutuhan hidup manusia. Ini banyak yang seringkali bertanya, ya, apa betul kita butuh keluarga yang Islami? Coba kita lihat ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam misalnya salah satu ayatnya surah Al-Baqarah ayat 197 merintahkan kita untuk mencari perbekalan hidup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, ya, karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Takwa yang kita telah pahami bersama adalah yang dalam makna yang paling umum adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ini secara real akan terlihat pada diri setiap mukmin dalam bentuk usahanya atau aktivitas kegiatan sehari-harinya yaitu dengan penunaian syariat Islam pada seluruh ruas kehidupannya. Jadi manakala kita memahami atau menyelami hakikat perintah ya untuk menjadikan takwa sebagai bekal hidup, termasuk dengan menjadikan keluarga kita Islami. Bayangkan ya, ketika kita menjadikan keluarga kita keluarga yang Islami,
maka seluruh aktivitas kita dalam berkeluarga menjadi bekal buat kita masing-masing. Ya, sejak kita bangun dari tidur sampai tidur kembali. Bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal soleh hambanya sekecil apapun? Mencari bekal kehidupan dalam hal ini adalah ketakwaan, adalah dengan membangun keluarga Islami. Bayangkan setiap aktivitas anggota keluarga menjadi penambah bobot kualitas ketakwaan. Dengan demikian akan menjadi pundi-pundi pahala untuk setiap anggota keluarganya. Ayah yang mencari nafkah ya dari sumber dan harta yang dengan harta yang halal. Setiap suapan nasi yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya menjadi pahala. Sedekah yang ia tunaikan kepada mereka. Setiap nasihat yang diberikan, bimbingan, irsyad, nasihat, apapun bentuk kebaikan yang ihsan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak menjadi sedekah. Ini panjang kalau kita bahas tentang unsur-unsur sedekah yang Rasulullah SAW pernah wasiatkan kepada para sahabat, sampai hubungan antara seorang suami istri, ya, dan ini adalah dilaksanakan dalam sebuah ikatan akad yang halal menjadi sedekah. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wadah yang sesuai dengan fitrah manusia, dan dengannya manusia setiap mukmin mendapatkan atau meraih pahala demi pahala. Kemudian selanjutnya, makna dari kebutuhan hidup manusia untuk kita selami lebih jauh adalah ketika kita berkeluarga pasti dapat masalah, pasti selalu ada masalah. Ya, terlepas bobotnya atau kadarnya besar atau kecil. Sering kita nasihati para pengantin baru ini, menggambarkan keluarga itu harus tepat. Tali pernikahan itu harus tepat. Pernikahan pasti banyak indahnya, banyak suka yang dirasakan oleh dua sejoli yang berumah tangga. Tetapi juga ada kalanya kedukaan akan menyertai. Laksana seorang yang berdiri di tepi pantai akan melihat begitu luasnya hamparan pasir putih indah di pandangan mata. Tetapi ketika dia harus beranjak ke tengah laut, mengarungi samudra dengan bahteranya, dia akan temui cepat atau lambat hempasan ombak di tengah laut yang jika tidak dihadapi dengan kesiapan mental, boleh jadi kapal atau bahtera yang ditumpanginya akan tenggelam dan karam. Tentu ini tidak kita inginkan. Begitulah gambaran sebuah rumah tangga. Ada suka, tetapi ada juga dukanya. Bahwa ketakwaan yang diwujudkan oleh setiap hamba yang beriman itu akan menjadi kunci dari segala problem yang dihadapi oleh manusia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, misalnya dalam surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan jalan keluar baginya, solusi dari segala macam permasalahan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Punya komitmen yang sama, kita katakan begitu, untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Kemudian yang berikutnya, urgensi dari membangun keluarga yang Islami selanjutnya adalah, sungguhnya keluarga yang Islami ini adalah jalan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua kita ya, kalau ditanya apakah Anda mau mendapatkan kebahagiaan, pasti jawabannya sepakat semua. Tidak ada yang mengharapkan kesengsaraan di dunia ini. Semua ingin bahagia, tetapi banyak orang yang tidak tahu jalan meraih bahagia atau salah jalan dalam mencapai kebahagiaan itu. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk atau pedoman di mana kita bisa mendapatkan dan meraih kebahagiaan. Tidak lain, satu-satunya jalan yang akan mengantarkan setiap penitinya yang meniti jalan hidup kehidupan ini dengan benar adalah jalan Islam. Hanya Islamlah yang akan mengantarkan penitinya kepada jalan kebahagiaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya
eh, memberikan sanksi kepada Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Allah Subhanahu wa taala berwasiat pada mereka, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika datang petunjukku kepada kalian, hidayahku kepada kalian, dan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah syariatnya, yaitu al-Islam. Apa kemudian? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jika telah datang petunjukku kepada kalian, hidayahku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti hidayahku itu, ini syarat ya untuk meraih kebahagiaan, jazakallahu khair. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ini janji Allah kepada mereka yang memenuhi syarat ini, maka tidak akan ada rasa takut pada mereka, dan berpeganglah pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikuti hidayah Allah. Ya. Jangan ikuti hawa nafsu, jangan ikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan yang jelas akan membinasakan manusia. Kemudian ayat yang lain banyak sekali, kita singkat saja. Misalnya dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura, di dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ini syarat ya, wujudkan iman dan takwa. Apa janji Allah? Pasti akan kami limpahkan kepada mereka barokat. Barokat itu keberkahan yang sangat banyak dan beragam bentuk. Barokati minas sama'i wal ard, baik dari langit maupun dari bumi, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Semua barakallahu laka wa baraka alaik, misalnya, wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doa keberkahan. Nah, di mana kita akan dapati keberkahan? Lihat janji Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-96 surah Al-A'raf ini. Syaratnya adalah beriman dan bertakwa, termasuk dalam mengarungi keluarga. Jadi kunci diturunkannya keberkahan, terwujudnya keberkahan pada individu ya, pribadi kita dan keluarga kita adalah dengan mewujudkan nilai-nilai ketakwaan. Kemudian yang terakhir, urgensi dari upaya kita membangun keluarga Islami adalah sungguhnya ketika atau manakala keluarga kita menjadi Islami, ini adalah kunci setiap anggota keluarganya untuk masuk jannah bersama dengan keluarga mereka. Ini luar biasa ya janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan? Mari kita lihat di dalam firman-Nya surah At-Tur ayat 21, Allah taala berfirman, "Walladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'." Dan orang-orang yang beriman beserta atau bersama anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi syaratnya adalah ittiba, pengikutan anggota keluarga mereka dalam keimanan. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Niscaya kami pertemukan mereka, kami kumpulkan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam jannah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir lurus ya, berpikir sehat, tentu kita ingin keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Betul ya? Termasuk anggota keluarga kita. Dan kita semua ingin masuk jannah. Apakah sendirian? Tidak. Pasti juga kita menginginkan semua anggota keluarga kita ikut masuk jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia masuk jannah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Maaf.
Ini urgensi yang bisa kita bahas ya. Sebagai sub yang kedua, masih ada waktu? Cukup ya. Baik, mungkin sub yang lain akan kita bahas pada sesi yang menyusul nanti, karena perlu pembahasan yang lebih luas ya. Yaitu siapakah sesungguhnya yang bertanggung jawab pada pembentukan keluarga Islami? Siapa yang punya kewajiban? Tanggung jawabnya di pundak siapakah? Upaya untuk membentuk keluarga Islami nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik Ustadz, terima kasih atas nasihat dan penjelasan serta penjabaran yang luar biasa dari pembahasan kita pada malam hari ini tentang bagaimana membangun keluarga Islami. Mudah-mudahan para pemirsa streaming kajian malam dimanapun Anda berada, setelah menyimak pembahasan beliau tadi, kita bisa memahami bersama-sama, dan tentunya yang sangat penting adalah kita bisa mengamalkan urgensi-urgensi yang sudah disampaikan tentang bagaimana membangun keluarga yang Islami. Begitu. Baik, para jemaah kajian malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada semuanya, mari sama-sama kita diskusi. Jika ada ingin yang bertanya langsung, bisa menghubungi call center kami di 0821 1166 6677. Sekali lagi, jika dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih penasaran begitu ya tentang bagaimana membangun keluarga Islami dan ingin langsung bertanya via telepon atau via WhatsApp, maka bisa menghubungi di 0821 1166 6677. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah ada beberapa pesan yang masuk Pak Ustadz dari beberapa pertanyaan, maka kita akan bacakan satu persatu tentang pertanyaan yang terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Yang pertama ada Bapak Supriyatna dari Cimahi, Bandung. Pertanyaannya, apa pendidikan utama yang harus diajarkan untuk membangun keluarga yang Islami? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini tentang atau terkait tentang yang pertama, materi ya. Hal apa yang paling mendasar dan utama harus diajarkan oleh orang tua kepada anak mereka dalam rangka membangun keluarga Islami? Tentu secara umum hendaknya yang pertama dipahamkan, diajarkan ya, dan menjadi muatan atau materi pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua kepada anak mereka adalah semua syariat Islam secara bertahap, dari yang fardu ya, yang wajib untuk diketahui dan dilaksanakan, dan demikian seterusnya ya, sampai dengan yang nafilah, yang sunnah. Baik yang terkait atau berkenaan dengan perkara akidah maupun ibadah. Apa contohnya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait tema ya, materi pendidikan ini? Misalnya di dalam surah Luqman ya, Allah taala menjelaskan kisah hambanya yang saleh, yaitu Luqman, ketika mendidik anaknya dengan wasiat agar anaknya tidak terjatuh pada kesyirikan kepada Allah. Di dalam surah Luqman Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya, ini salah satu ayat pendidikan ya, yang menjelaskan kepada kita bagaimana metode tarbiyah terbaik di dalam Islam. Ayah langsung mendidik anaknya. Ya, ini tanggung jawab pertama nih. Ayah, orang tua, di pundaknya lah ada tanggung jawab besar, ada amanah besar untuk mendidik langsung darah dagingnya. Ya, anaknya.
Apa muatan yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini adalah pondasi dari syariat Islam. Tauhidullah, agar setiap hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi inti dari syariat Islam. Agar mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan siapapun. Ya. Karena kesyirikan adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini adalah kedurhakaan terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Kalau dosa hamba dengan hamba antar manusia ini tidak akan bisa melampaui besarnya dosa kesyirikan. Jadi dosa kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Karena itu dia menjadi konten muatan atau isi materi yang pertama kali dan utama harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Kemudian apalagi ajarkan mereka hal-hal yang fardu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka untuk melaksanakan misalnya salat. Ya. Salat yang fardu yang 5 waktu. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian ajarkan juga mereka yang terkait dengan unsur-unsur keimanan, materi-materi keimanan. Bagaimana mewujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hakikat dan seharusnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang mudah. Ya, sesuai dengan daya atau kemampuan akal atau daya pikir mereka masing-masing. Ya. Tentu ini perlu pembahasan khusus ya, perlu pembahasan agak panjang. Tapi yang paling penting adalah materinya itu. Kemudian apalagi tanamkan kepada mereka untuk melaksanakan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji. Kenapa? Karena akhlak terpuji adalah salah satu dengan akhlak yang terpuji. Dan agar mereka menjauhi akhlak yang tercela, ya, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk. Apa jadinya keluarga kita? Mereka cepat atau lambat akan terjatuh pada kemaksiatan. Ya. Mungkin ini tidak masuk pada pembahasan utama dalam banyak pembahasan ulama terdahulu ya. Tapi ketika kita hidup di masa sekarang, kita berinteraksi dengan dunia teknologi atau produk teknologi yang sangat cepat ya. Dan banyak sekali ragam bentuknya yang ibarat mata pisau, jika tidak kita bisa kendalikan untuk membawa maslahat atau manfaat, sebaliknya dia akan mencelakakan, membawa kemudaratan. Begitu hukum pada sarana, salah satunya produk teknologi. Hal-hal seperti ini pun menjadi pendidikan utama yang harus kita pahamkan kepada anak-anak. Jangan sampai mereka terdidik oleh lingkungan, salah satunya sarana teknologi, sehingga mereka dirusak jiwa dan mental mereka sehingga tidak mengenal Islam, bermudah-mudah ya untuk melanggar atau bermaksiat ya kepada Allah dan seterusnya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Baik, syukran, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak siapa ini? Bapak Supriyatna ya dari Bandung bisa dipahami jawaban-jawabannya sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan. Baik, ini ada telepon yang masuk, Ustaz. Coba kita angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Zubair di Pamulang, Ustaz. Dengan Abu Zubair di Pamulang. Pamulang. Masya Allah, lumayan Pamulang, Ustaz. Silakan, Pak. Ya, gini Ustaz. Kalau keluarga Islam itu kan setiap individunya menerapkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam ya. Lantas bagaimana kalau sekarang di antara salah satu keluarga kita ini jauh dari syariat Islam, bahkan mungkin melakukan kemaksiatan? Apakah itu termasuk kita sukses membangun keluarga Islamnya?
kita gagal seperti itu. Baik, cukup Pak? Mungkin saya Ya, cukup itu aja, Ustaz. baik Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa poin ya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi. Mungkin perlu saya tambahkan ya. Apakah dalam sebuah keluarga Islami artinya tidak akan ada kemaksiatan yang dilakukan oleh keluarga atau anggota keluarganya, gitu ya? Sebelum yang kedua yang ditanyakan, apakah jika terjadi kemaksiatan salah satu anggota keluarganya ya bermaksiat kepada Allah, dengan demikian kita tidak berhasil mewujudkan keluarga Islami. Penting untuk kita pahami bersama bahwa makna dari keluarga Islami bukan berarti tidak akan pernah ada kemaksiatan atau pelanggaran dari syariat Islam yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Tidak demikian. Selama kita menjadi manusia, ada peluang, dalam arti sangat mungkin setiap anggota keluarga manusia ya terjatuh pada kemaksiatan. Tinggal yang penting untuk kita garis bawahi di sini adalah tidak peduli apa saja yang dilakukan oleh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ini yang paling penting ya. Jadi kemaksiatan sangat mungkin terjadi. Yang paling penting adalah ini bukan dalam rangka mempermudah ya, bermudah-mudah untuk melakukan kemaksiatan, bukan. Karena faktanya, realitanya sebagai manusia pasti akan melakukan khata, ya, kesalahan dan ketergelinciran, ya, apakah karena lupa, karena lalai, karena kondisi lingkungan yang membawa atau mempengaruhinya terlalu dominan dan seterusnya. Yang paling penting dalam keluarga Islami adalah komitmen yang kuat, dan dengan komitmen itu unsur kebaikan akan menjadi dominan. Amal soleh akan menjadi dominasi dari semua aktivitas anggota keluarganya. Apakah ada kesalahan? Ya tentu. Sepanjang manusia masih sebagai manusia, dia akan melakukan kesalahan. Baik, Ustaz. Syukran. Jadi memang keluarga Islami itu bukan keluarga yang tidak ada kesalahan gitu, Ustaz ya. Betul sekali. Dan mudah-mudahan ini dari Bapak Abu Zubair Pamulang bisa dipahami Pak ya. Dan kita lanjut Ustaz kepada pesan berikutnya. Ini sudah ada yang masuk lagi dari Bapak Sarno Agus. Ini dari Klaten, Jawa Tengah. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun rumah tangga yang Islami sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Iya, yang pertama hendaknya kita mencari lingkungan yang bisa menjadikan kita Islami. Ini penting sekali ya. Kenapa ini saya jadikan poin pertama? Kenapa? Karena Rasulullah SAW berwasiat, yang isi wasiat beliau menjelaskan kepada kita bahwa manusia akan sangat terpengaruh oleh lingkungan di mana dia tinggal dan dengan siapa dia berkawan dekat. Almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu sangat tergantung dengan agama kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Beliau memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kita hendaknya kita melihat dengan siapa kita berkawan. Ini banyak disepelekan ini, ya. Termasuk pertanyaan yang terkait dengan bagaimana cara membangun rumah tangga yang Islami sesuai tuntunan Rasulullah SAW, bentuk lingkungan yang Islami. Kita nggak bisa, Ustaz, kita susah untuk punya kawan dekat yang Islami. Kenapa? Ini kan pertanyaannya. Ada usahakah dari kita atau belum? Sudah ada upaya maksimal atau belum? Karena tidak mungkin hari ini kita menjawab dengan kalimat seperti itu. Mustahil mendapatkan lingkungan kita. Sangat mudah saat ini. Media sosial terbuka luas. Jika kita sulit mendapatkan di lingkungan kerja, maka bentuk pertemanan, persahabatan yang Islami melalui media sosial. Manfaatkan itu sebagai sarana positif untuk membentuk jiwa kita, keluarga kita, untuk menjadi insan-insan yang muslim yang semakin hari semakin baik. Kemudian selanjutnya, pelajari syariat Islam ya secara bertangga atau bertahap ya. Jadikan diri kita
mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Bentuk realnya apa? Ini kan gampang ya menyebutkannya. Saya cinta Islam. Apa bentuknya? Pelajari. Ya, cintai syariat Allah dengan mempelajarinya. Karena dengan langkah kita mempelajari ya, setahap demi setahap syariat Allah Subhanahu wa taala, kita dengannya akan mendapatkan tambahan ilmu, termasuk ilmu bagaimana membentuk keluarga yang islami. Pelajarilah bagaimana Allah dan Rasulnya SAW merintahkan kita, menuntun kita menjadi suami yang baik, yang saleh. Pelajari bagaimana Allah dan Rasulnya merintahkan para istri menjadi istri yang baik, yang salehah. Pelajari bagaimana Allah dan Rasulnya SAW merintahkan anak untuk menunaikan hak orang tuanya, menjadi anak yang saleh. Pelajari bagaimana Allah dan Rasulnya SAW mengajar para orang tua memenuhi hak-hak anak-anak mereka, termasuk dalam mendidik mereka. Ini penting ya, lingkungan yang islami. Jadikan diri kita mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari syariatnya, dengan belajar Islam. Alhamdulillah, salah satu sarana yang sangat efektif adalah dengan media yang kita miliki. Dan hari ini kita dapati media pendidikan sudah sangat mudah. Ya. Tidak ada kata mustahil, tidak ada kata sulit atau tidak mungkin untuk meraih semua sarana pendidikan Islami itu, termasuk yang terkait dengan upaya membangun rumah tangga Islami. Manakala kita sudah mendapatkan ilmunya, laksanakanlah sesuai dengan kadar maksimal kemampuan kita. Ya. Setelah kita ilmui, sadari bahwa mengislamikan keluarga adalah kebutuhan kita bersama. Jika kita telah melandasi keluarga kita dengan komitmen yang sama seperti ini, niat lurus seperti ini, tekad kuat yang seperti ini tekad mulia sekali ya, maka pasti yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan-jalan kebaikan untuk mampu mewujudkan keluarga yang islami. Yakinlah itu. Jika kita membuktikan kesungguhan ya, niat atau tekad kita dalam menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, termasuk dalam ruas keluarga, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pintu-pintu kemudahan ya, untuk mampu melaksanakan berbagai syariat Allah Subhanahu wa taala dalam ruas keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Taib Ustaz, Masya Allah, luar biasa ya. Pertanyaan bagaimana membangun keluarga Islami sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami masih membuka pertanyaan. Ini ada yang masuk tapi ditutup lagi. Bagi para pemirsa yang ada di rumah, jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz via telepon, via WhatsApp ya, bisa menghubungi call center kami di 0821 1166 6677. Ya, jadi sekali lagi kami mengajak pada pemirsa yang jika ingin bertanya langsung, maka bisa menghubungi di call center kami di 0821 1166 6677. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Danu dari Sukatani. Dengan Bapak Danu dari? Ya. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Cikarang. Cikarang, baik. Silakan Pak. Iya. Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Saya pernah dengar tentang Ya, silakan Pak. Saya pernah dengar tentang ungkapan bahwa Umi itu madrasatul ula atau pendidikan pertama bagi anak. Nah, ini apakah benar dan di mana peran seorang ayah, Ustaz? Baik Pak.
Cukup, Pak? Iya, itu aja, Ustaz. Ya, terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ustaz. Iya. Ungkapan al-ummu madrasatul ula tadi ya. Bagaimana pemaknaannya sebenarnya, pertanyaan lebih tepat demikian ya. Apakah maknanya tepat? Benar bahwa ibu adalah madrasah ya, di situ madrasah artinya adalah lembaga pendidikan ya. Yang ula, yang pertama. Maksudnya apa? Ibu dalam hal ini memang mempunyai posisi yang penting sekali dalam keluarga, di mana kita ketahui kedekatan kejiwaan seorang anak ya pada umumnya secara psikologis itu sangat dekat dengan ibu mereka ya. Karena itu hendaknya para ibu, para ummu ya mengetahui kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada anak-anak mereka. Mereka adalah lembaga pendidikan di mana anak-anak mereka mengenal pertama kali tentang sesuatu. Ya. Apa sesuatu itu? Nah, ini tinggal bagaimana orang ibu dalam hal ini membentuk proses pendidikan itu secara baik. Ya. Jika konten atau materi pendidikan yang diajarkan, yang diberikan oleh sang atau sosok sang ibu ini berupa materi-materi kebaikan, maka pasti anak yang menjadi buah hatinya ini akan menjadi sosok anak yang soleh. Demikian pula sebaliknya, jika pendidikan Islami diabaikan oleh sang bunda, maka jangan salahkan pihak lain, manakala anak akan tumbuh menjadi insan yang tidak mengenal kebaikan. Ya. Yang terjadi jika atau manakala orang tua secara umum, khususnya yang ditanyakan adalah sosok ibu dalam hal ini tidak menunaikan kewajibannya dalam mendidik anak, yang terjadi anak akan dididik oleh pihak lain. Siapa pihak lain itu? Silahkan Anda jawab sendiri. Boleh jadi kawan-kawan yang buruk, boleh jadi media-media produk teknologi yang mencelakakan, atau boleh jadi lingkungan yang membiasakan keburukan sehingga mendidik anaknya menjadi insan yang buruk. Ini manakala sang ibu tidak menjadi madrasatul ula yang sebenarnya. Pertanyaannya di mana posisi ayah? Tentu setiap orang tua, baik ibu maupun ayah, punya tanggung jawab masing-masing. Di dalam hadis misalnya Rasulullah SAW menjelaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu bisa menjadi pemimpin ya, atau penanggung jawab. Dan setiap kalian akan ditanya tentang pelaksanaan atau penunaian tanggung jawabnya. Mas'ulun an ra'iyati. Bagaimana dia menunaikan tanggung jawab atau memproses tanggung jawabnya itu kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya itu. Termasuk orang tua kepada anak ya. Bagaimana mereka mendidik anaknya itu akan ditanya. Jadi ayah dalam hal ini punya peran yang sangat utama. Tidak kalah penting dengan istri. Bukankah ayahlah yang menentukan calon bunda bagi anak-anak mereka? Apakah dia akan pilihkan ibu yang salehah atau tidak? Siapa yang menentukan? Ayah mereka. Siapa yang mempunyai peran utama dalam menentukan pola didik anak-anak mereka di tangan ibu-ibu mereka? Yaitu ayah yang memilih calon istrinya. Dengan demikian memilih calon dari calon ibu dari anak-anak mereka. Karena itu Rasulullah SAW merintahkan kita menggambarkan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah pada diri manusia mencintai lawan jenis ya. Laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki.
Dan motivasi laki-laki untuk menikahi wanita itu ada beberapa, ya. Ada 4, ya. Tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 motivasi. Pada umumnya manusia begitu. Karena imma atau boleh jadi karena kecantikannya, boleh jadi karena keturunan nasab, boleh jadi karena apa? Hartanya misalnya. Iya kan? Apa wasiat Rasulullah SAW? Fasfar bidzatid din. Pilihlah yang kuat agamanya. Maksudnya apa? Pilihlah wanita yang solehah. Dengan demikian tanggung jawab ayah dimulai sejak dini, jauh sebelum ibu ada, yaitu ketika memilih pasangannya. Masya Allah. Luar biasa, ya. Dan bagaimana proses pendidikan di tengah keluarga itu ada di tangan ayah, ya, tanggung jawab ayah. Ibu pelaksana dan kawan mitra bagi bapak atau ayah, dan ayah adalah penanggung jawab utama dari keluarganya. Demikian Allah alam. Baik Ustaz, ini sangat menarik sekali memang Ustaz pembahasan keluarga Islami. Ini ada satu lagi Ustaz yang masuk. Pertanyaannya dari Bapak Hendra Sumantri, CAPA Bogor, masih dari Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah poligami menjadi salah satu sarana untuk membangun keluarga yang Islami? Karena banyak yang menolak dan merasa alergi dengan syariat poligami, terutama dari para wanita, dan mohon penjelasannya. Ya, dari pertanyaan ini perlu kita samakan persepsi terlebih dahulu, ya. Apa makna dari poligami? Hakikatnya apa? Poligami itu dalam bahasa syariahnya adalah ta'adduduz zaujat, ya. Yaitu seorang laki-laki menikahi wanita, ya, 2, 3, dan 4. Jadi berbilangnya istri bagi seorang suami ini yang disebut dengan poligami di sini. Sebenarnya ada pembahasan khusus tentang masalah ta'adud zaujat ini, ya, masalah poligami. Tapi secara umum bisa kita jelaskan begini. Tali pernikahan sesungguhnya adalah simpul yang pertama dari terbentuknya keluarga, ya. Tidak ada keluarga kecuali dengan adanya akad nikah. Dengan demikian, salah satu tujuan utama atau penting dari akad pernikahan itu, ya, baik yang pertama, kedua, atau sampai yang keempat, batas maksimal yang disyariatkan oleh Allah tidak lain adalah membentuk keluarga. Ini yang paling mendasar, ini membentuk keluarga. Pembahasan kita hari ini telah kita jelaskan tadi. Keluarga adalah ikatan antara 2 atau lebih, ya, individu yang memiliki kesamaan kepentingan, ya, dalam sebuah rumah tangga, ya. Tadi kita di awal katakan yang salah satu ikatan atau hubungan yang merekatkan mereka adalah salah satunya tali pernikahan. Selain nasab, ya, orang tua dengan anak itu juga keluarga, adalah nasab. Nah, dengan demikian motivasi seseorang untuk melangsungkan pernikahan adalah dengan mewujudkan keluarga. Lalu apa makna keluarga dan apa hakikat dari keluarga yang tadi kita jelaskan sudah dengan sangat gamblang, ya. Keluarga harus dimaknai sebagai upaya kita untuk menjadikan sarana ini media meningkatkan ketakwaan. Maka siapa saja yang menjadikan keluarganya semakin hari meningkatkan bobot atau kualitas ketakwaan atau keimanannya, maka keluarga ini telah menjadi keluarga Islami. Jadi titik penting pada pertanyaan yang disampaikan tadi bukan pada poligami sebenarnya. Bagaimana proses kita berkeluarganya itu yang jauh lebih penting. Bagaimana kita menata keluarga itu yang jauh lebih penting. Ya.
poligami adalah syariat dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Yang jauh lebih penting kita perhatikan untuk poin hal ini adalah apakah ketika kita berkeluarga, ini kita menunaikan ini tuntunan atau pedoman berkeluarga dengan baik atau tidak. Apakah keluarga itu menjadikan kita insan-insan muslim yang semakin saleh, semakin bertakwa, atau sebaliknya? Gitu ya. Apa ada orang yang telah berkeluarga kok tidak nambah kesolehannya atau malah tambah maksiat? Oh, banyak. Banyak sekali. Orang yang sudah menikah, tali pernikahannya malah menjadikan dia melanggar larangan Allah. Betul ada pahala yang ia dapatkan di satu sisi, tetapi manakala dia tidak bisa memanage dengan baik pola atau tatanan berkeluarga itu, maka ini menjadi kemudaratan buat dia. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan, poinnya adalah bukan pada pernikahannya itu sendiri, atau bukan pada poligami atau ta'addudnya itu sendiri, tetapi bagaimana kita memanage keluarga itu. Jika kita yakin kita mampu menunaikan hak ya seluruh keluarga, kita sebagai ra'in ini ya, sebagai pemimpin, kita mampu melaksanakan dan sudah tahu bahwa diri kita punya kemampuan untuk menunaikan itu, maka bismillah laksanakan. Dan ini betul sebagaimana yang ditanyakan, bisa menjadi sarana untuk membentuk ketakwaan ya. Apakah bisa menjadi sarana membangun keluarga Islami? Itu bagaimana kita mengelolanya. Jika kita kelola dengan pedoman Islami, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, betul dia akan menjadi sarana bertambahnya ketakwaan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu untuk menunaikan kewajiban kita, ya kan? Lalu sebaliknya misalnya kita semakin mudah terjatuh kepada kemaksiatan karena banyak yang tidak mampu kita tunaikan misalnya, maka tentu hal yang seperti ini tidak kita inginkan sama sekali terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang sudah beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa streaming kajian malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menemani para jemaah semua untuk mengikuti atau kajian dalam tema malam ini, yaitu membangun keluarga yang Islami. Walaupun sebenarnya masih banyak pembahasan yang dibahas, hanya saja mungkin waktu yang harus memisahkan kita sementara begitu Ustaz ya. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berpahala bagi Ustaz. Dan juga terima kasih kepada para jemaah yang sudah hadir dan setia menemani kita 1 jam lebih, kurang lebih ya. Dan dan pertanyaan-pertanyaannya juga terima kasih kami ucapkan. Dan mudah-mudahan jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustaz bisa dipahami bersama, sehingga yang paling penting adalah kita mengamalkan bersama-sama begitu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada tim streaming kajian malam yang Masya Allah luar biasa, selalu semangat dan terus kompak agar kegiatan dan seluruh kajian-kajian yang kita live-kan di Facebook kita bisa berjalan dengan lancar dan normal. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kajian malam hari ini kita tutup bersama-sama, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan keliru. Dan marilah kita sama-sama dan akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza aqulu qouli hadza wastaghfirul azim. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام
قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام